Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelas B dengan mata kuliah Hukum Internasional, kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada uh, untuk ujian akhir semester. Next. Anggota kelompok kami ada Salfaris Dalina dengan NPM 1002, Wardah Firdausil Kamala dengan NPM 10031, saya sendiri Nadivia dengan NPM 10047 dan Alfiah dengan NPM 10162. Baik, untuk yang pertama langsung masuk ke bagian latar belakang. Jadi Republik Demokratik of Congo atau Republik Demokratik Kongo atau biasa disingkat dengan RDK merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Tengah. Nah, Republik Demokratik Kongo ini merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Di bawah tanah Kongo ini terdapat banyak mineral seperti logam, tembaga, kobalt, intan, koltan, emas, dan berlian yang sangat melimpah. Nah, karena kondisi alamnya yang sangat melimpah ini, banyak pihak luar yang berkepentingan dan melakukan eksploitasi sumber daya alam di Kongo. Dan karena hal itulah situasi di Kongo ini menjadi tidak terkendali. Tata kelola pemerintahannya buruk, banyak korupsi, inflasi, hutang negara sangat besar, hingga penghabisan etnis Tutsi di Rwanda. Hal tersebut memicu pemberontakan yang akhirnya menjadi Perang Kongo I pada tahun 1996 dan berlanjut ke Perang Kongo II pada tahun 1998 sampai 2003. Di samping ini juga ada peta penyebaran sumber daya alam di Republik Demokratik Kongo yang sangat kaya akan sumber daya alam. Bisa dilanjut. Nah, pemberontakan di Kongo itu tidak hanya menyerang pemerintah Kongo, namun juga menyerang warga sipil yang dimana merupakan pelanggaran internasional humanitarian law. Pemberontak melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pelecehan, perampasan, hingga perdagangan mineral ilegal. Dan pada Oktober 2023 kemarin, PBB mencatat bahwa terdapat 6,9 juta penduduk Kongo tergusur dari rumahnya dan juga sekitar 6 juta orang diperbudak dan sebagian besar merupakan perempuan serta setengahnya adalah anak-anak. Mereka dipaksa untuk bekerja di pertambangan sehingga menyebabkan tingginya angka kematian. Di dalam gambar ini terdapat gambar dari pertambangan kobalt di Artika. Lanjut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana konflik di Republik Demokratik Kongo dalam perspektif hukum internasional. Yang kedua, apa saja upaya resolusi konflik di Republik Demokratik Kongo berdasarkan hukum internasional. Baik, untuk permasalahannya yaitu sudah dijadikan beberapa poin. Itu yang pertama, Republik Demokratik Kongo adalah sebuah negara yang ada di Afrika Tengah. Kemudian konflik Kongo dimulai pada 1996 sampai 1997 yang menewaskan sebanyak 6 juta orang timur di Kongo. Kemudian konflik ini melibatkan pertempuran di wilayah timur Kongo yang menjadi salah satu perang saudara. Kemudian perang terjadi kembali di 1998 di mana pasukan Kongo mendapatkan bantuan pasukan oleh 3 negara, yaitu Angola, Nambia, dan Zimbabwe. Kemudian bagi masyarakat Republik Demokratik Kongo, tahun 2006 adalah tahun di mana Kongo mengalami perubahan politik yang cukup menjadi titik tumpu bagi masyarakat Kongo, karena di tahun tersebut untuk pertama kalinya Kongo melakukan pemilihan umum. Kemudian ada pun
beberapa pelanggaran hukum internasional yang menjadi sorotan, yakni yang pertama yaitu konflik bersenjata, di mana beberapa konflik yang menggunakan kekejaman senjata dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kongo ini telah menarik perhatian dunia dan komunitas internasional. Yang kedua yakni pelanggaran hak asasi manusia, di mana laporan pelanggaran HAM dilakukan oleh banyak pasukan keamanan dan kelompok masyarakat Democratic Republic of Congo yang banyak menjadi korban pembunuhan, pemerkosaan, dan pengusiran paksa, serta penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian adapun kejahatan dan pembantaian akibat perang yang menjadi saksi pembantaian brutal dan kekejaman perang selama konflik bersenjata yang terjadi. Kemudian adapun pelanggaran konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional, di mana banyak ditemui laporan-laporan tentang pelanggaran Jenewa dan hukum humaniter internasional yang telah berlangsung di wilayah konflik. Kemudian yang terakhir yakni keterlibatan dalam konflik regional. Masyarakat Democratic Republic of Congo terlibat juga dengan konflik regional dan termasuk konflik di wilayah konflik wilayah Kivu Utara dan Selatan yang melibatkan beberapa negara di sekitar. Selanjutnya yaitu upaya resolusi konflik menurut perspektif hukum internasional. Resolusi konflik sendiri dalam konteks hukum internasional itu melibatkan berbagai upaya untuk menyelesaikan suatu negara yang melibatkan pelanggaran hukum internasional, termasuk genosida. Beberapa upaya resolusi konflik berdasarkan hukum internasional antara lain yang pertama yaitu penegakan hukum pidana internasional melalui pengadilan internasional. Pelaku genosida dan pelanggaran hukum internasional lainnya dapat dituntut dan diadili. Yang kedua, melalui responsibility to protect, di mana hal ini menekankan tanggung jawab melindungi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah kerjasama internasional, di mana negara-negara bekerja sama dalam menyelesaikan konflik dan mengadili pelaku genosida melalui lembaga-lembaga hukum internasional seperti ICC. Selanjutnya, yang keempat adalah penyelesaian sengketa melalui jalan negosiasi dan mediasi, di mana untuk menyelesaikan konflik antar negara atau dalam suatu negara yang melibatkan pelanggaran hukum internasional. Selanjutnya, ada pun berbagai upaya untuk mengatasi genosida, yaitu yang pertama dengan memberlakukan peacemaking, di mana peacemaking sendiri itu menempatkan dan mengakhiri konflik genosida di Republik Democratic of Congo. Itu ada perjanjian gencatan senjata Lusaka pada tahun 1999 yang disaksikan oleh PBB. Hal ini adalah sebuah peletakan batu pertama serta langkah pertama proses perdamaian, seperti yang ditetapkan sebagai gencatan senjata global. Selanjutnya ada peacekeeping, di mana peacekeeping sendiri itu untuk mengatasi kekhawatiran di luar gencatan senjata. Republik Democratic of Congo itu melakukan pembicaraan yang membentuk kesepakatan Global and All Inclusive Agreement pada tahun 2002 di Sun City Accord untuk membentuk transisi pemerintah serta aktif keterlibatan internasional yang dipimpin oleh PBB. Selanjutnya ada peace building, di mana peace building ini untuk membangun hubungan lintas batas. Republik Democratic of Congo itu masih membuat perjanjian di bawah fasilitas PBB, seperti Ituri Agreement, Nairobi Communique, dan Goma Accord. Dengan adanya resolusi konflik tersebut dapat menghapus genosida yang terjadi di Republik Democratic of Congo. Lalu kesimpulan dari konflik ini adalah
Republik Democratic of Congo atau RDC tengah menghadapi konflik yang cukup rumit di mana hal tersebut dipicu oleh adanya korupsi, tatanan pengelolaan pemerintah yang dapat dibilang buruk, serta adanya campur tangan dari pihak eksternal dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam atau SDA yang ada. Konflik ini pun juga melibatkan adanya pelanggaran terhadap HAM, kelompok bersenjata, serta genosida dengan dampak kemanusiaan yang cukup besar. Walaupun sebenarnya terdapat perjanjian mengenai adanya upaya perdamaian seperti gencatan senjata, konflik di RDC masih terus berlanjut. Hal tersebut tentu saja mengancam adanya perdamaian serta keamanan nasional yang ada di RDC. Saran yang dapat kami lakukan adalah mengenai yang pertama, responsibility to protect atau R2P. Menggunakan prinsip R2P guna melindungi warga sipil dari ancaman kejahatan internasional yang nantinya berkolaborasi dengan PBB dalam upaya menanggulangi krisis kemanusiaan. Saran kedua adalah kerjasama internasional, di mana negara-negara lain di dunia perlu adanya upaya untuk meningkatkan kerjasama guna menyelesaikan konflik melalui lembaga internasional seperti PBB. Yang ketiga adalah peace building, mendukung adanya upaya untuk melakukan perdamaian jangka panjang seperti perjanjian perdamaian di bawah PBB. Lalu yang keempat adalah penguatan hukum internasional. Hukum internasional perlu untuk lebih ditegakkan guna mengadili kejahatan seperti melalui International Criminal Court atau ICC. Maka dengan demikian, hal seperti genosida akan mendapatkan keadilan secara global. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.